Monggo mampir dhisik ning kene kutha cilik, asri tenang lan resik, ayem tentrem kahanan kang becik. Yen sore tekan bengi, wedang ronde ngancani, anget awak iki, rengket ati iki. Sotiku pancene beda, warna agama lan budaya, tansah rukun akeh sentosa, mundang mampir. Kan nama saya Airlangga Setia Putra. Saya biasa dipanggil dengan Angga. Saat ini saya adalah generasi keempat penerus dari Ronde Jago Salatiga. Awalnya muasalnya itu sebetulnya bukan ronde, tapi dulu ini kakek buyut saya itu usahanya sebagai distributor jamu jago. Nah, tapi terus semakin bertambahnya tahun, dimasukinlah selingan hidangan ronde. Itu mulai dari tahun 1964, lalu sempat berhenti di tahun 66 karena pada saat itu kan kondisi kota Salatiga itu lagi kayak nggak aman lah. Kita sempat tutup selama kurang lebih hampir 1 tahun. Lalu akhir tahun 66 buka lagi, tetap jualannya ronde dengan jamu. Sampai itu jualan jamu sampai kakek saya, generasi kedua berarti. Lalu pada saat era saya dan ayah saya, itu kita nggak berani lagi jual jamu karena memang pangsa pasarnya udah sangat minim sekali. Jadi akhirnya kita jualan ronde, wedang kacang, gitu. Dulu kan kita jualan jamu jago tuh. Jadi kita masih setelah kita udah nggak jualan jamu jago lagi, patung ayam jago itu tuh masih ada di sini, masih terpajang di sini secara tidak sengaja. Lalu pada kurang lebih siang atau sore lah, saya lagi ada di sini, lagi ada di tempat, lagi melayani pembeli. Ada salah satu pembeli, mungkin dia sedang COD ya zaman sekarang ya, kata-katanya tuh janjian sama temannya tuh, ditanya mungkin sama temannya, kamu ada di mana? Aku ada di, dia sambil ngeliat-liat, ini loh di Ronde Jago. Ronde Jago tuh di mana? Ini ronde yang ada patung ayam jago. Si pelanggan tersebut mencetuskan kata-kata itu. Lalu saya pikir-pikir, oh kok namanya bagus juga ya, namanya Ronde Jago gitu ya. Nah, sejak saat itu akhirnya saya ganti dan saya tetapkan namanya jadi Ronde Jago. Itu awalnya, simpel sih, sederhana. Awalnya mungkin penikmat ronde itu pada saat generasi pertama sampai generasi kedua itu kalangan umur 30 tahun, 40 tahun ke atas ya, rata-rata penikmatnya seperti itu. Tapi sejak di tahun 2004, 2005, setelah kita diekspos oleh stasiun TV, terus sosial media, banyak juga para kaula-kaula muda juga yang ternyata suka dengan ronde. Jadi sekarang untuk kalau misalnya kita golongkan umurnya itu, segala umur sekarang juga kita masuk. Banyak kok yang anak-anak muda juga yang penikmat ronde juga, mereka banyak. Yang bikin beda itu adalah kita isiannya itu ada 11 macam. Jadi di tempat saya, kita menggunakan bahan-bahan yang banyak yang tidak digunakan oleh penjual-penjual ronde yang lainnya. Contohnya itu kita punya manisan buah beligo. Buahnya tuh kayak buah beligo tuh yang buahnya kayak hampir mirip kayak buah pepaya. Sama
terus ada manisan kulit jeruk, sama ada agar-agar rumput laut. Itu yang memang spesialis dari kita di sini. Kita menggunakan bahan-bahan itu, dan notabene penjualan tidak banyak menggunakan bahan seperti itu. Sampai dengan saat ini resep masih otentik dan masih kita jaga sampai sekarang. Kita buka mulai dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Rata-rata ya kalau hari-hari biasa Senin sampai Jumat ya antara 200 sampai 300 mangkok. Tapi kalau hari libur atau hari weekend itu bisa berlipat-lipat lagi. Untuk masalah isian, jahe itu melambangkan kesehatan, semua orang tahu lah. Terus ronde itu kalau dari etnis Tionghoa sendiri itu melambangkan kayak semacam kebahagiaan, terus kemakmuran, banyak melimpah rezeki. Ronde itu kan yang bulat-bulat itu yang isinya kacang. Terus kayak yang merah-merah, orang banyak ngomong pacar Cina, ada yang ngomong sagu delima. Karena warnanya merah itu melambangkan kayak manis, terus supaya hidupnya manis, yang makan jadi manis. Dan dalam satu mangkok itu kita punya ada warna merah, ada warna hijau dari agar-agar, ya menggabungkan dari elemen berbagai warna. Jadi supaya yang makan itu sehat, bahagia, terus panjang umur, terus hidupnya penuh dengan warna. Kalau dari saya sih, satu, apapun usahanya kita nggak boleh malu, nggak boleh gengsi, karena kalau malu sama gengsi itu, aduh, rasanya sayang ya gitu loh. Kedua, memang sih terkadang banyak orang yang ngomong melanjutkan itu lebih gampang karena udah punya nama dan lain-lain. Tapi jangan salah, mempertahankannya yang susah. Jadi tetap semangat, jangan pernah putus asa. Kesempatan itu banyak sebetulnya, tapi gimana cara kita memanfaatkan kesempatan tersebut. Yang nomor satu pokoknya jangan pernah lelah selagi kita masih muda, terus bergerak, jangan mager aja. Itu sih.